Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih kitab Daniel, ya, sesi kelima tentang tulisan misterius di dinding. Nah, ini menarik juga nih, kenapa ada tulisan misterius, aneh-aneh terjadi yang ajaib. Sebelum itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan dalam seluruh hidup kami untuk belajar menjadi anak Bapa yang baik, yang berkenan. Berkati program online Bible Study ini dari waktu ke waktu, agar banyak orang semakin tahu, semakin mengerti ada pelajaran ini. Biarlah banyak orang diselamatkan oleh firman-Mu ini Tuhan, sebab ada banyak ajaran yang salah yang beredar. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Malam ini adalah sesi kelima Kitab Daniel dengan subtema tulisan misterius. Bapak Ibu saudara sekalian, di sesi yang lalu kita sudah belajar tentang mimpi Nebukadnezar dan apa maknanya, ya. Ini kisahnya ini. Jadi dari kepala sampai kepada kaki. Itu menceritakan adanya kerajaan-kerajaan yang silih berganti sampai akhirnya zaman berakhir. Jadi ini tentang apokaliptik, tentang akhir zaman. Malam ini kita lanjutkan Daniel pasal 4. Itu ayat 5 sampai 6 dikisahkan bahwa Nebukadnezar mimpi lagi, Saudara. Jadi waktu itu mimpi sudah diartikan, sekarang mimpi lagi. Mimpinya berbeda dengan yang lalu tentunya, ya. Nah, coba kita baca dulu ya. Daniel pasal 4. Daniel pasal 4. Ya. Ayatnya yang ke mulai dari 4 ya. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Kenapa ia senang dan tenang? Sebab ia berkuasa hari itu. Banyak sekali kehebatan kerajaan Babel ini ketika itu ya. Makanya Raja Nebukadnezar hidup tenang, senang di rumahnya. Ayat 5, lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Mimpi lagi. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ayat 6, maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Ya. Nah, ayat 7-nya, kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Nah, kali ini beda, Saudara. Yang lalu kan raja nggak mau cerita mimpinya. Yang kali ini Raja Nebukadnezar cerita tentang mimpinya itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Meskipun diceritain mimpinya, tetap nggak bisa mengartikan mimpi itu ternyata. Begitu ini kisahnya. Nah, kemudian Raja ingat ada Daniel kan, yang bisa mengartikan mimpi. Maka Daniel dipanggil, Saudara. Ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar, menurut nama dewaku. Jadi Daniel dan beberapa orang pandai ini, cendekiawan ini, diganti namanya. Kita sudah bahas tentang hal ini di sesi-sesi yang lalu ya. Daniel mendapatkan nama Belteshazzar, ya, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Menurut Nebukadnezar, Daniel ini penuh dengan roh para dewa, roh Elohim, tapi Elohim yang lain dalam bayangan Nebukadnezar. Ya. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Lalu Nebukadnezar cerita tentang
mimpinya kepada Daniel, gitu ya. Hai Belteshazzar, kepala orang-orang berilmu. Ingat ya, Daniel menjadi kepalanya daripada orang-orang berilmu di istana raja. Nah, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Jadi Raja Nebukadnezar cerita tentang mimpinya. Dulu nggak mau cerita ya, nah kali ini cerita. Tapi buktinya para ahli nujum, ahli sihir, dan sebagai peramal juga nggak bisa mengartikan mimpinya. Makanya dipanggil Daniel lagi. Ya, mimpinya adalah sebagai berikut. Ya, itu ayat 10 sampai 18. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Pohon ini luar biasa ya, yang dimimpinya Nebukadnezar ini. Artinya apa ini? Nah, ini yang ditanyakan oleh Nebukadnezar. Ya, coba kita teruskan. Nah, makna mimpinya di situ dikisahkan makna mimpi yang dialami Nebukadnezar itu ya, coba kita baca ya. Daniel pasal 4 ayat 24. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Begitu Daniel menjelaskan, Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Sampai 7 masa berlalu. Ya. Kalau ini dibaca terus ya, sampai ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Nah, ini arti dari mimpi Nebukadnezar. Ada pohon yang luar biasa tinggi di tengah-tengah bumi sampai ke langit. Semua bisa makan daripadanya. Itu artinya kerajaan Nebukadnezar ini makmur sekali. Ya. Tetapi, ada tetapinya. Raja Nebukadnezar ini akan mengalami gangguan jiwa. Makanya dijelaskan di situ, tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi Raja Nebukadnezar akan mengalami gangguan jiwa selama 7 masa berlalu. Dan jika Raja mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan, maka Nebukadnezar dipulihkan. Ini cerita tentang mimpi itu. Tetapi saudara perlu ingat, mimpi yang sebelumnya, kepalanya dari emas itu kan Raja Nebukadnezar, lalu digantikan dengan leher dan seterusnya yang dari bahan lain, kerajaan lain maksudnya. Meskipun Raja Nebukadnezar nanti kalau mengaku akhirnya dipulihkan dari sakit jiwanya, sehingga ia menjadi raja lagi, tapi akhirnya dikalahkan oleh raja lain, Raja Persia tentunya. Nah, itu sejarah tidak bisa dirubah, saudara. Begitu ya. Saya harap ini bisa ditangkap dengan sangat jelas. Hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi semua raja atau penguasa di dunia ini. Bahwa semuanya akan berlalu. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Bahwa jangan menentang Tuhan. Banyak raja itu zaman dulu tuh sombong sekali menentang Tuhan. Ya. Nah, zaman sekarang bukan raja saja menentang Tuhan. Lebih sombong lagi, saudara.
Harusnya kita belajar dari Alkitab itu supaya tidak mengalami kesalahan yang sama. Ya, semua pasti berlalu. Jadi jangan sombong. Untuk apa sombong? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kita bertemu dengan sosok yang namanya Raja Belshazzar. Jangan salah ya, ini bukan nama dari eh, bukan nama dari Daniel. Kalau Daniel itu Belshazzar. Kalau ini Raja Belshazzar. Belshazzar. Beda ya. Raja Belshazzar ini eh, berkuasa tahun 553 sampai 539 sebelum Masehi. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Daniel, pasal 4 dan pasal 5 itu terjadi gap, sudah terjadi selang waktu yang panjang. Tiba-tiba Nebukadnezar tidak ada ceritanya, lalu ada kisah Raja Belshazzar. Ya. Nah, Belshazzar ini memerintah bersama ayahnya, Nabonidus namanya. Jadi rupanya begini kejadiannya. Dari Nebukadnezar turun-temurun gitu jadi raja. Lalu ada yang namanya Nabonidus. Nah, itulah yang ayah daripada Belshazzar. Dan tinggal di Babel ketika ayahnya sedang pergi. Bapak Ibu perlu mengerti bahwa di zaman dulu seorang raja yang berkuasa memerintah itu didampingi oleh penguasa nomor 2. Ya, penguasa nomor 2. Seperti seorang raja juga, tapi penguasa nomor 2. Ingat nggak dahulu Yusuf, raja nomor 1-nya Fir'aun, nomor 2-nya Yusuf. Nah, kasus yang ini Nabonidus itu raja Babel, raja Babel, anaknya Raja Belshazzar ini. Jadi pasangan. Penguasa pertama itu Nabonidus, penguasa kedua itu Belshazzar. Jadi kalau Raja Nabonidus itu pergi, maka yang menjalankan pemerintahan Belshazzar. Gitu. Jelas ya? Nah, tetapi di Alkitab dikatakan Belshazzar itu anak daripada Nebukadnezar. Nah, ini tentu saja harus dimaknai dengan benar. Sebab kebenaran itu sesuai dengan fakta. Menurut sejarah catatannya Belshazzar itu anak daripada Nabonidus. Nah, kita harus mengerti bahasa Alkitab. Kalau Belshazzar ini diakui sebagai anak dari Nebukadnezar, atau Nebukadnezar itu adalah ayah daripada Belshazzar, itu artinya keturunan sebenarnya. Sama dengan Mesias itu anak Daud. Bukan anak kandung begitu, tapi keturunan Daud. Ingat ya. Nah, ini juga sama. Ketika Belshazzar disebut ayahnya bernama Nebukadnezar, maka itu sebenarnya keturunan dari Nebukadnezar. Karena faktanya Belshazzar adalah anak Nabonidus, penguasa Babel jauh setelah Nebukadnezar. Nah, gitu ya. Jadi penguasa nomor 2 Belshazzar, disebut raja juga. Nah, nanti kita akan lihat bahwa barang siapa bisa mengartikan tulisan di tembok, nanti ada tulisan di tembok, saudara, maka ia akan diberikan posisi yang ketiga dalam pemerintahan. Sebab yang pertama Nabonidus, yang kedua Belshazzar, dan yang ketiga yang nanti bisa mengartikan tulisan di dinding. Ya, oke, itu sebagai pengantar pasal 5. Kita lanjutkan dengan pasal 5. Ya, saudara, jadi Belshazzar ini membuat kesalahan fatal. Saudara. Kita baca Daniel pasal 5, ayat 1 sampai 4. Pasal 5 ya, saya bacakan ya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Raja zaman dahulu suka bikin pesta dan mengundang para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Banyak sekali ya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Kebiasaan lama begitu. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Tuh disebut ayahnya kan? Sebenarnya itu adalah nenek moyangnya.
dari dalam bait suci di Yerusalem. Rupanya dulu Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Di bait suci kan banyak perkakas ya, ada gelas emas dan sebagainya. Semua dibawa, emas, perak, gitu. Nah, ini Belshazzar memerintahkan supaya mengambil emas, perkakas dari emas dan perak untuk dipakai sebagai pesta. Padahal emas dan perak itu yang diambil dari bait Allah itu haruslah dipakai untuk kegiatan yang kudus. Dikuduskan untuk kegiatan bait Allah. Kan begitu ya. Nah, jadi karena ini Belshazzar ingin pakai barang-barang itu yang dulu di bait Allah itu bagi raja dan para pembesarnya, para istri, para gundiknya untuk minum-minum gitu ceritanya. Kemudian dibawalah ayat 3 ya, perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait Allah, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ini kekejian, saudara. Perkakas bait Allah yang kudus dipakai untuk pesta dan memuja dewa-dewa. Ini kesalahan besar daripada Raja Belshazzar ini. Ini sama dengan menghina Tuhan, saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka pesta-pesta itu? Inilah yang terjadi. Ya, itu ayat 5 itu. Saya bacakan ayat 5-nya ya. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Wah, ini serem juga ini, saudara. Ketika mereka lagi pesta-pesta, mereka lihat ada tangan yang menulis di tembok, ya, di dinding kapur itu. Dan raja lihat itu. Raja melihat punggung tangan itu. Ayat 6-nya, lalu raja menjadi pucat, takut, saudara. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum dibawa menghadap. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini yang ditulis tangan tadi itu, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ingat ya, yang pertama raja ayahnya Belshazzar, yang kedua Belshazzar. Nah, yang bisa mengartikan tulisan tangan di dinding ini posisinya diberi posisi ketiga. Ya. Kalau di Alkitab dikatakan Nebukadnezar adalah ayah Belshazzar, maksudnya Belshazzar adalah keturunan dari Nebukadnezar. Sama dengan Mesias itu anak Daud, bukan anak Daud, itu keturunan Daud konteksnya. Mengerti ya, Bapak Ibu Saudara ya? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi kalau bisa mengartikan menjadi orang yang ketiga. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini dia. Nanti akan diberi kekuasaan sebagai orang ketiga yang bisa mengartikan tulisan tangan di dinding itu. Nah, ini dia. Ini ilustrasinya, Bapak Ibu Saudara. Sebentar, saya warnain dulu ya. Ya. Ini, Saudara. Ini kan nggak kelihatan ya. Sebentar. Warnanya. Oh, memang nggak bisa kelihatan. Ini, Saudara, ini adalah tangan yang menulis di dinding kan? Terlihat kan? Huruf yang tertulis ini adalah huruf Aram. Dan kita tahu huruf Aram itu sama dengan huruf Ibrani. Cuma dialeknya beda.
Ini bacanya adalah mene. Mene, saudara. Mene itu artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Diartikan oleh Daniel. Mene-mene gitu. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Tulisan berikutnya ini berbunyi tekel. Tekel, saudara. Nah, ini artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Itu ayat 27. Yang tadi ayat 26 ya. Terus berikutnya lagi, ini bunyinya peres, saudara. Peres. Ya. Artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel pasal 5 ayat 28 itu. Jadi artinya kerajaan Babel akan dipecah dua untuk akan dipecahkan untuk diberikan kepada Media dan Persia. Dan kita tahu melalui sejarah bahwa memang Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Ya. Nah, itu arti daripada mimpi Nebukadnezar yang pertama itu. Kepalanya dari emas, lalu berikutnya bukan dari emas, digantikan kerajaan berikutnya. Begitu ya. Berikutnya. Ya. Jadi tulisannya adalah mene mene tekel ufarsin. Artinya kerajaan Tuanku akan segera berakhir. Semuanya akan diberikan kepada kerajaan Media Persia. Gitu. Ya. Nah, berikutnya lagi, ya ini ilustrasinya. Mene mene. Gitu ya. Semuanya akan diberikan. Mene mene tekel ufarsin. Mene mene tekel ufarsin. Ya. Oke. Nah, ayat 29. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah pada Daniel, ya, Daniel, pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Jadi Daniel orang paling berkuasa ketiga di Babel, ya. Nah, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Rupanya setelah dijelaskan artinya, malam itu juga Belshazzar terbunuh. Ya. Darius, nah orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Rupanya yang menggantikan namanya Darius, kerajaan Media Persia. Padahal Darius ini sudah tua, 62 tahun, saudara. Ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari sesi kali ini, tulisan misterius ini, ya. Kalau kita mau simpulkan, saudara. Jadi ayat 4, ayat 4 lagi. Pasal 4 tadi, ya kalau kita lihat Daniel pasal 4, Nebukadnezar kan bermimpi itu. Mimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya diceritakan kepada ahli nujum para peramalnya itu. Kalau dulu kan enggak. Mestinya ini lebih mudah ya mengartikannya ya. Bahwa ada pohon yang besar di tengah-tengah bumi, tinggi sekali. Semua minta makan kepadanya. Semua bisa makan loh kepadanya. Itu menggambarkan kerajaan Babel. Ya. Tapi kalau Nebukadnezar tidak mengakui kekuasaan Tuhan, ia akan gila, sakit jiwa selama 7 masa. Tapi kalau ia mengakui kekuasaan Tuhan, maka ia dipulihkan dari sakit jiwanya. Tetapi mimpi yang pertama tidak bisa dibatalkan. Kerajaannya akan berakhir, digantikan dengan Media Persia. Nah, itulah kisah yang pasal 5-nya, di mana raja ini membuat kesalahan fatal. Ya pesta-pesta minum mabok-mabokan gitu, tapi memakai perkakas bait Allah yang dirampas dari Yerusalem dulu oleh Nebukadnezar, nenek moyangnya. Semua barang-barang yang kudus itu dipakai untuk pesta mabok-mabokan. Ya, ingat ya, di Alkitab jangan harafiah. Kalau di sini dikatakan bahwa Nebukadnezar itu ayah dari Belshazzar, itu maksudnya nenek moyangnya.
Belshazzar adalah keturunan daripada Nebukadnezar, itu maksudnya. Jadi tidak bisa diartikan harafiah, karena sejarah mencatat seperti itu faktanya. Ini sama dengan itu loh, waktu ketika Mesias dikatakan adalah anak Daud, maksudnya keturunan Daud. Maksudnya Daud adalah nenek moyangnya Mesias, gitu maksudnya, ya. Nah, sekali lagi, jadi kalau seorang raja ini sombong, malah menghina Tuhan, perkakas bait Allah dipakai untuk mabok-mabokan menyembah dewanya, maka ia binasa. Hari ini, kalau kita bukan raja, atau kita raja sekalipun, kalau sombong, akan mengalami hal yang sama. Makanya kita belajar dari hal ini, orang yang dipakai Tuhan pasti selamat, diberi banyak karunia juga, menjadi berkat dimanapun dia ada. Seperti Daniel malah diangkat penguasa ketiga kan, menjadi berkat, menyampaikan pesan Tuhan di istana. Begitu ya. Jadi itulah hikmat yang kita bisa dapat dari sesi malam ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar saya buka dulu. Ya, silakan raise hand kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Malam ini singkat, tapi kita belajar hikmat yang penting, bahwa kalau Tuhan berkehendak, itu tidak ada yang bisa melawan. Tapi manusia selalu diberi kesempatan. Contohnya raja ini diberi kesempatan untuk mengakui Tuhan. Nah, hari ini juga sama. Kita semua diberi kesempatan. Bahkan kita sekarang menjadi umat pilihan. Pilihan di tangan kita juga, mau hidup seperti apa. Ya, oke, silakan. Kalau ada yang mau raise hand, bertanya. Yang pertama, Pak Kris. Pak Kris Tanaya, silakan. Mau tanya apa? Pak, shalom. Shalom. Saya mau tanya ini, Pak. Karena saya kan suka baca-baca buku sejarah aja ya, Pak ya. Saya cuma mau tahu historiografinya. Ya. Setahu saya, yang menyerang ke Babel itu kan Media Persia itu, setahu saya Pak, waktu itu rajanya Cyrus, Pak. Kores. Yang di kitab Yesaya yang itu loh Pak, yang orang Israel boleh kembali itu ya Pak. Ya, Kores namanya. Dan rajanya dalam bahasa Inggris Cyrus, tapi terjemahnya Kores. Iya. Tapi kok di Daniel itu rajanya Darius ya Pak ya? Sebenarnya ada banyak raja Babel yang tidak ditulis. Jadi dari Nebukadnezar sampai kepada yang terakhir itu ada banyak sekali. Nah, itu nggak ditulis. Kita bisa kasih sih nama-namanya. Nah, makanya dari pasal 4 ke pasal 5 itu melompat jauh. Nebukadnezar nanti ada nama-nama, lalu sampai ke Belshazzar, ya. Nah, sama dengan yang ini. Lalu yang Media Persia itu menyerang Kores kan memang. Ya. Nah, tapi yang diceritakan ini Darius. Gitu. Nanti kalau kita bongkar, kita bisa dapat sih urutannya. Karena nggak semuanya diceritakan apa adanya, nanti terlalu tebal Alkitabnya. Iya. Berarti seperti skip gitu ya Pak? Atau seperti ini Pak, Tuhan Yesus kan diomong juga anak Daud gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira gitu. Oke. Itu. Ya. Soalnya yang setahu saya kok Kores itu lah kok. Ya. Gitu. Nah, yang paling penting adalah kita nangkep ininya, intinya. Kalau intinya nggak mungkin miss Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Gitu. Yang salah manusianya. Tadi waktu Mene Tekel Uparsin itu, ya. Kok Tuhan mengilustrasikan seperti neraca ya Pak. Saya kok perasaan kadang-kadang manusia itu kan selalu diberi kesempatan gitu sama Tuhan. Tapi kalau dia nggak ada buktinya, dicabut beneran gitu. Betul. Kan dikatakan neracamu terlalu ringan kan? Iya. Mestinya kamu nggak gitu. Kenapa kamu gitu? Kira-kira gitulah. Apakah masih berlaku Pak seperti itu sampai sekarang? Sampai sekarang udah pasti masih berlaku. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama ia hidup. Kan pasti. Tabur tuai kan Tuhan itu adil. Jadi pasti berlaku.
Berarti manusia dicari bobotnya ada apa enggak gitu ya. Ya, betul. Bobot, Berkuasa atau enggak gitu ya. betul. Makanya yang namanya iman itu sebenarnya bobot. Iman itu bobot. Bobot apa? Perkenanan. Ya. Ya, Terakhir ya Pak, yang terakhir ya, saya ya, cuma tanya. Waktu Nebukadnezar dihukum, dia benar-benar jadi kayak binatang. Saya kan hmm, tadi sempat baca yang di bawah-bawahnya Daniel ya, 4 itu. ya, Akhirnya dia mengaku kalau apa Raja Sorga kan pasti Bapak ya Pak. Tuhan ya, Ya, Raja Sorga itu Tuhan, dia mengakui apa kayak gitu, kemudian baru dia bisa kembali normal seperti itu. betul. Saya ternyata tidak, itu kan memang zaman umat pilihan sudah terbuang di Babel Pak, tapi Ya, tidak betul. cuma untuk umat pilihan aja, tapi ternyata Goyim pun juga kena gitu loh Pak. Ya, Berarti itu benar-benar berkuasa itu sampai kalau kalau ditarik ke zaman sekarang gitu ya Pak ya. Berarti tidak untuk kita yang Kristen aja berarti sebetulnya Pak. apanya? Keadaan Tuhan, otoritas Tuhan gitu loh Oh Pak. iya, jelas, jelas. Untuk seluruh alam semesta jagat raya, di langit dan di bumi kan dicatatnya. Kan Tuhan Mes- Yesus menerima kuasa di langit dan di bumi. Gitu. ya, Untuk meskipun zaman sekarang. kadang-kadang yang ya kalau balik ke kitab Mazmur tuh kan kadang-kadang yang kita lihat, oh yang jahat kok hidupnya enak ya, yang apa ya, sedangkan kita orang percaya kadang-kadang kita harus kayak susah, kita harus kayak apa, kayak gitu banyak batasan-batasan yang kita harus turuti perintah Tuhan kan, gitu Ya, loh Pak. ya, Seperti, tapi ya, ternyata kalau kalau saya menarik dari ini, oh ternyata berlaku juga. Padahal Nebukadnezar ini kan orang paling top zaman itu, gitu loh betul, Pak. betul. Ya. Nah, Berarti berlaku ya Pak buat semua. semuanya berlaku. Ada Ya, orang ya. yang ngatain bahwa yang berpendapat bahwa orang Kristen nggak dihakimi enak aja, ditimbang semuanya. Dan Ya, seakan-akan Tuhan diam, tapi ternyata nggak pernah diam juga, nggak, gitu ya Pak. nggak. Ya, ya. Tuhan pun berkarya terhadap orang-orang asing yang belum mengenal Tuhan juga digarap supaya mengenal. Oke Pak, thank you. Oke, ya Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Yang berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, mau tanya. Tanya tentang penggunaan perkakas yang tidak pada tempatnya kan akhirnya menjadi murka buat Tuhan ya Pak. Ya, betul. Nah kalau dulu kan semuanya serba fisik. Ya. Kalau zaman sekarang ini pasti bukan perkara perkakas lagi ya Pak. Tapi Ya. ini seperti apa ya Pak contohnya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus nih. Jawabannya to the point. Tubuh kita adalah bait Allah. Seluruh perkakas bait Allah, seluruh tubuh kita ini dipakai untuk apa? Di kitab Roma dikatakan mau dipakai sebagai senjata kebenaran atau senjata kelaliman. Gitu. Wah, ini udah puncaknya nih Bu. Kalau itu cuma perkakas benda-benda, sekarang tubuh kita bait Allah. Waduh. Jadi kalau kita sembarangan gitu, wah itu menghina Tuhan tuh. Lebih parah daripada Raja Babel ini. Gitu. Ya Pak, berarti tubuh ya. Tubuh kita. Harus semuanya kita kerjakan, kita persembahkan, itu untuk kepentingan Tuhan aja. Ya, betul. Jadi dulu itu cuma bayangan Bu, perkakas-perkakas itu dikuduskan gitu. Sekarang ini tubuh kita yang harus kudus. Oh iya Pak, oke. Gitu, ya. Make sense Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih juga. Berikutnya ini siapa nih? Namanya Infinix Smart. Bisa dibuka videonya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ibu Meme silakan. Mau tanya apa? Shalom Pak Wino, selamat Shalom. malam. Ya. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Ya, makasih Pak untuk kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya mau tanya nih Pak, kenapa Pak di dalam Alkitab itu ya tidak dijelaskan kekuatan-kekuatan patung-patung berhala seperti Nebukadnezar yang membangun satu patung berhala yang besar ya Pak dari emas. Ya. Nah, saya mau tanya, Tuhan mereka di mana sih Pak? Kenapa tidak dilindungi sih Nebukadnezar? Oke, baik. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Dia bikin patung menyembah dewa dan sebagainya. Kemana dewa-dewanya? Kok nggak melindungi Nebukadnezar? Gitu kan? Iya. Karena dewa-dewa itu memang tidak ada. Itu tidak ada semua yang disembah itu patung dan sebagainya. Itu tidak ada semuanya.
Kalau kita mengerti kebenaran, kita cuma tahu nih, sebenarnya ada setan di balik semua ini. Setan, roh-roh jahat, udah. Sedangkan dewa-dewa itu nggak ada semua, itu karangan manusia semua itu. Makanya nggak bisa nolong kan? Pernah nggak ada dewanya turun dari langit, terus nolongin umatnya? Nggak ada. Itu bohong semua. Raja itu Babel itu kan menyembah dewa Marduk dan sebagainya kan? Mana dewanya? Nggak ada, patung doang. Makanya berhala itu artinya sia-sia. Orang menyembah berhala ya sia-sia, nggak ada gunanya. Wong memang nggak ada dewa-dewa itu. Makanya di Alkitab dikatakan begini, sesungguhnya hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kita, dan satu Tuhan, Tuhan Yesus. Gitu. Mengerti ya, Bu Mei ya? Jadi sebenarnya kalau orang menyembah dewa ini, dewa itu percuma, nggak ada dewanya disembah. Nggak ada buktinya. Kalau Tuhan kita kan jelas turun dari surga. Ini aku, anak Allah. Gitu. Iya kan? Real. Kebenaran sesuai fakta. Kalau nggak ada faktanya, ya itu cuma imajinasi, khayalan doang. Gitu, Ome. Jadi sampai sekarang juga itu patung-patung itu nggak ada ininya ya Pak ya. Ya kalau menurut Alkitab begitu, nggak ada. Nggak ada. Buktinya mana suruh turun dewanya? Nggak ada. Kalau Tuhan kita kan sudah pernah turun, nanti akan turun lagi. Ya kan? Oke. Satu lagi boleh ya Pak? Satu Boleh, lagi ya. boleh. Silakan. Maaf ya Pak ya. Ya. Pak, kalau Tuhan kan memberikan kita banyak kesempatan nih untuk bertobat. Ya. Sampai di mana sih Pak titik pertobatan itu? Apakah terbatas atau tidak terbatas? Oke. Yang namanya pertobatan, perubahan hidup itu harus seumur hidup. Sesempurna mungkin. Tidak bisa seseorang mengatakan setelah umur 60 lalu saya sudah sempurna nih. Nggak ada selamanya gitu ya. Makanya Tidak terbatas ya Pak ya. iman yang benar itu belajar terus menyempurnakan diri sesuai kehendak Tuhan. Bukan aku sudah mengaku dengan mulut sudah percaya sudah selamat, oh salah itu. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Makasih ya Pak, Tuhan Ya, berkati. berkati. Shalom. Shalom. Pak Payaman, silakan Pak. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Kalau Musa membawa bangsa Israel pada tahun katakanlah 1400 sebelum Ya. Masehi, Ya, sementara bangsa Israel sudah dijajah 430 tahun. ya, Berarti 1830 tahun sebelum Masehi, kan eksistensi Israel kan sudah ada gitu. ya. Saya Pak, sebenarnya eksistensi kehidupan itu yang tercatat ataupun menurut Alkitab itu sejak tahun berapa sebelum Masehi, ataupun menurut sejarah ataupun menurut para filsuf, eksistensi kehidupan itu belum berapa sebelum Masehi. Makasih Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan tentang asal-usul bumi. Manusia diciptakan tahun berapa pada mulanya? Adam. Ke hulu sekali makin bagus Pak. Iya, iya, iya. Nah, ketika di Eden belum dicatat, tidak ada catatan. Jadi kita tidak tahu tepat, tetapi manusia berusaha menghitung, Pak. Ada yang menghitung 6.000 tahun umur bumi ini. Menurut hitungan Alkitab yang dijumlah-jumlah aja gitu. 6.000. Makanya ada teori, ada aliran yang mengatakan bumi ini umurnya nggak tua, sebenarnya cuma ribuan tahun. Tapi ada lawannya, bumi ini sudah tua jutaan tahun, buktinya fosil-fosil gitu. Nah itu memang tidak jelas Pak, di situ banyak sekali pendapat-pendapat yang dulu sudah saya bahas di Kitab Kejadian, di seri Kitab Kejadian, bahwa umur itu tidak jelas. Ketika umur itu tercatat itu kira-kira sejak zamannya Abraham itu sudah mulai jelas tuh tahunnya berapa. Gitu. Nuh saja tidak tahu tahunnya berapa, Pak. Oh. Tidak tahu. Nah, tapi Abraham kita tahu tahunnya berapa. Nah, begitu, Pak. Jelas nggak maksudnya? Ya Pak, makasih Pak. Jelas ya, oke. Tuhan berkati. Ya, satu lagi boleh Pak? Satu lagi boleh, silakan.
Saya tadi menyambung pertanyaan Ibu Mei yang Bapak katakan bahwa dewa itu sebenarnya tidak ada. Ya. Tapi kekuatannya ada. Gimana itu, Pak? Tapi apanya ada? Kekuatannya. Nggak ada, Pak, kekuatannya. Itu tukang sihir di istana Fir'aun itu. Iya, Itu iya, bukan Pak. itu bukan kekuatan dewa, Pak. Itu kekuatan roh jahat. Jadi roh jahat dan setan ini suka menyamar, Pak. Oh. Menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai dewa ini, dewa itu gitu. Manusia ditipu, Pak, sama dia. Begitu, Makanya Pak, ya. ada Jadi, sihir, dari kekuatan, ya. ada santet, ada pelet. Iya, Pak. Jadi itu pekerjaan roh jahat itu sebenarnya. Oh, begitu, Pak. Ya, ya. Begitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, Shalom, Pak. oke, shalom. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos, silakan. Ya, di unmute dulu, Pak. Bisa? Ya. Silakan, shalom. Pak, saya mau nanya aja. Ya. Itu dalam pasal 4 tadi, ayat 26 dengan 27 itu dikatakan bahwa Nebukadnezar itu dia menjadi gila ya. 7 masa itu 7 apa ya? 7 turunan. Oke. Ya? Oke. Bukan. 7 masa ini memang tidak dijelaskan 7 apa, 7 hari atau 7 tahun, ya. Tetapi itu nggak terlalu penting, Pak. 7 periode atau apa gitu kita tidak tahu. Karena bahasa Ibrani masa di situ bisa artinya macam-macam. Setelah pemerintahnya, setelah dia menjadi gila dan diganti oleh cucunya tadi, Raja Beliasar itu, mungkin ada jangka waktunya, Pak. Berapa lama setelah zamannya Nebukadnezar itu? Tidak diketahui nih, Pak, berapa tahunnya. Ya. Tapi Nebukadnezar digantikan Belshazzar itu jauh, Pak. Jauh. Itu beberapa keturunan ke bawah. Bukan langsung cucu atau keturunan, bukan. Itu turun-temurun. Jauh. Ya. Pak, terus satu lagi mau tanya yang saya kemarin, Nebukadnezar dia membangun sebuah patung yang tingginya 6 hasta. Ya. 6 hasta. Ya. Itu kalau dimeterkan itu berapa ya? Ukuran meter per meternya. Kemarin itu sudah saya meterkan tuh. Di sesi yang lalu sudah saya bahas berapa meternya. Ya, kalau tidak salah 27 meter. Pak, maksudnya kalau untuk satu hasta itu sekitar berapa meter gitu, Pak? Hasta yang ada di Alkitab itu berapa ya? Saya lupa deh. 45 cm, Pak. 45 ya? Oh. Ya. Iya, saya ingatnya sekitar setengah meter gitu, tapi tepatnya lupa. 45 ya? 45. Oke, 45. Iya, itulah. Memang kalau mau dibilang pada zaman itu Roh Kudus memang belum dicurahkan untuk setiap umat Israel ya pada waktu itu, orang-orang zaman itu. Jadi betul. tindakan mereka memang sewenang-wenang, betul ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Mengikuti kehendak bebas mereka. Iya, betul. Tapi yang saya lihat di sini Raja Belshazzar ini dia hanya menggunakan perabot-perabot dari Bait Allah itu, ya, dalam hal ini untuk pakai minum-minum bersama dengan para selir-selirnya dan pegawai istana. Untuk mabok-mabokan, Pak. Yang membuat saya ini mungkin pelanggarannya tidak terlalu berat ya menurut bacanya itu, Pak. Itu pelanggaran itu sebenarnya berat, Pak. Jadi dia sengaja melakukan itu untuk menghina Tuhan sebenarnya. Dipakai untuk menyembah dewa-dewa lagi. Berat sekali itu. Baik. Oke, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Mulyono. Silakan, Pak. Ya. Ya, malam Pak Wingnya. Malam. Pak, tadi mengenai uraian tentang Nebukadnezar sampai ke Belshazzar itu kan turun-menurun gitu ya, Pak ya, kan betul. Jauh gitu ya. Betul. Ya, yang saya tanyakan itu Daniel itu sampai umur berapa, Pak? Oh, itu tiap generasi kok masih ada gitu. Daniel. Daniel itu kan sampai orang ketiga segala. Ya,
Daniel Umurnya itu berapa, Pak? Hah. Daniel itu melayani 4 raja selama hidupnya. Raja Babel dan Raja Persia. Nah, Jadi memang itu nggak berarti ratusan tahun, itu tahunnya ada. Nanti saya sampaikan sesi depan deh. Nanti ada tahunnya hmm, gitu. hmm, Ya. berarti tiap raja itu umurnya pendek-pendek gitu ya mungkin, Pak ya? Pemerintahnya pendek-pendek. Oh, ya. 4 raja, Oke, Pak. Ya. Terus satu lagi, Pak. Kalau mengenai kitab Daniel itu kan tadi Bapak jelaskan itu kan kitab apokaliptik gitu kan, Pak. Apokaliptik. Ya, itu kan seperti yang patungnya Nebukadnezar segala itu kan menceritakan akhir zaman tuh gimana kan gitu, Pak. Betul. Nah, terus kalau tentang yang pohon itu, Pak, itu yang di akhir zaman tuh apanya, Pak? Yang pohon besar. Kalau yang pohon ini nggak sampai akhir zaman, Pak. Pohon ini cuman mau kasih tahu bahwa raja ini akan berakhir ke kerajaannya, digantikan media Persia. Gitu aja. Oh, cuma saat itu aja ya, Pak, berarti ya? Cuma saat itu aja. Dan Oh, satu lagi, ini untuk kasih tahu bahwa pohon ini kan habis tuh, Pak. Nah, ya. artinya Nebukadnezar akan sakit jiwa. Tapi masih ada tunggulnya, tunasnya. Artinya kalau dia mengaku Tuhan berkuasa, dia sembuh dari sakit jiwanya. Gitu aja. Tapi akhirnya diganti media Persia tetap itu. Oh, seperti tulisan tangan di dinding itu ya saat itu ya, Pak ya, maknanya Iya, ya. iya, Nggak betul. sampai sekarang ya, Pak ya. Nggak sampai Ya. sekarang. Saat Ya, ya. itu saja. Ya, ya. Ya. Ya udah, itu aja Pak. Oh, itu Makasih. saja. Oke, Tuhan Ya, berkati. makasih. Berikutnya ini Ibu Dina ya, Dina Sumomba. Bisa tolong dibuka videonya, Bu? Silakan. Ya, selamat malam Pak Shalom. Selamat malam, Shalom. Ya. Sebenarnya saya mau tanya itu tadi, tapi kebetulan Pak Mulyono sudah bertanya. Oh, sudah ditanya ya? Iya, ya. Ada yang lain, Bu, mau ditanya? Ada. Saya mau tanya ini, Pak. Kan waktu perjanjian lama itu orang Israel itu kan dipimpin sama Tuhan secara langsung. Betul. Dengan sekarang kita kan dipimpin oleh Roh Kudus. Betul. Terus itu yang kalau agama Yudaisme itu, Pak, Ya. mereka mengenal Roh Kudus kah tidak? Mereka mengenal Roh Kudus. Jadi di perjanjian lama itu ada Roh Kudus juga, Bu. Namanya Roh Allah sebutannya. Sama. Jadi Roh Allah itu Roh Kudus. Oh, iya begitu. Cuman di perjanjian lama Roh Allah tidak diam di dalam tubuh umat pilihan. Iya. Karena tubuh umat pilihan belum jadi bait Allah hari itu. Nah, kalau kita hari ini bait Allah, Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Kudus maksudnya. Gitu. Terus kalau yang agama Yudaisme itu mereka percaya juga bahwa Roh Allah ada di dalam tubuhnya itu, Pak? Enggak. Roh Allah memimpin aja gitu. Konsepnya beda. Makanya kalau kita, tubuh kita bait Allah. Kalau mereka enggak. Mereka tidak menganggap kitab perjanjian baru itu sebagai kitab suci, Bu. Tidak percaya kitab perjanjian baru. Hanya pakai perjanjian lama saja. Iya, iya. Oh, iya. Ya. Itu saja, Pak. Oh, Terima oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Baik. Berikutnya Pak Budi. Pak Budi silahkan di-unmute, Pak. Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom. Pak, saya mau tanya Pak, tapi mungkin agak di luar ini, Oke. tapi Baik. ada kaitannya Pak. Baik, baik. Kalau orang percaya itu kan bait Allah dari diri kita gitu Pak ya. Betul. Ya. Saya beberapa saat yang lalu lihat di YouTube bahwa orang percaya itu tidak bisa kerasukan setan, namanya gitu Pak ya. Betul. Tapi ada beberapa kerabat saya Pak yang bisa kerasukan, itu gimana menurut Pak? Baik. Ini ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama, ia sebenarnya bukan percaya. Hanya orang Kristen. Ya. Yang kedua, kemungkinannya diizinkan Tuhan. Nah, diizinkan tapi kalah rupanya. Sebenarnya bisa diizinkan kan, seperti misalnya Daud diizinkan. Saul kerasukan kan, kemudian siapa lagi? Ayub diizinkan dicobai. Nah, kalau
Tuhan mengizinkan roh jahat menyerang, mestinya kita menang. Nah, kalau kalah ya harus belajar lagi, bertobat lagi. Ya, ini ceritanya kalah, Pak. Sampai Nah, bertahun-tahun, akhirnya harus jadi nggak kebaruan. harus bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya, sangat percaya, Pak. Karena kalau roh Allah ada dalam diri kita, roh kudus, ya masa kalah sama roh jahat, sama setan? Ya nggak mungkin dong. Roh Allah yang maha tinggi kan. Gitu. Gitu, Pak. Satu lagi, Pak, ya. Ya, silakan. Kejadiannya belum lama juga, Pak. Ya. Jadi di rumah salah satu kerabat saya, ada ART-nya juga kerasukan ya. Ya. Dipanggilkan 3 orang pendeta Ya. Kristen, Pak, ya. Ya. Nggak bisa, Pak. Nggak mampu untuk mengusir setan. Menurut pendapat Pak Weknya bagaimana? Menurut saya begini, artinya Tuhan tidak berkenan kepada 3 pendeta itu. Ya, artinya tidak berkenan. Harusnya seorang hamba Tuhan bisa mengusir setan. Kan Tuhan sendiri yang janji akan diberi kuasa mengusir setan. Makanya ya, kalau seseorang hidupnya tidak kudus, jangan coba-coba mengusir setan. Nanti malah dipermalukan. Makanya kita harus hidup kudus. Bapak ya, ada satu kejadian di mana itu bukan pendeta yang mengusir. Orang biasa yang mengusir, tapi dia percaya. Setannya pergi juga, Pak. Jadi memang tidak harus pendeta. Kalau pendeta saja setannya tidak pergi, pendeta ini perlu dipertanyakan nih. Kenapa Tuhan tidak berkenan kuasanya dialirkan lewat hidupnya gitu. Padahal dipanggilkan 3, Pak, nggak mempan semua. Ya, makanya. Kan bukan soal jumlah, Pak. Buktinya apa? Buktinya orang biasa di suatu perkantoran bisa mengusir setan buktinya. Dia nggak pernah mengusir setan, Pak. Dia cuma bilang dalam nama Yesus. Itu aja pergi setannya. Sembuh. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa pendeta belum tentu hamba Tuhan. Mestinya orang biasa juga bisa jadi hamba Tuhan. Kalau ngusir setan asal hidupnya kudus. Tuhan berkenan ya kuasanya mengalir. Kan ngusir setan itu bukan kehebatan kitanya, Pak. Perkenanan Tuhan yang iya betul. Biar kita jabatannya apa kalau Tuhan nggak berkenan sama kita ya percuma ngotot-ngotot dalam nama Yesus segala. Gitu. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Siapa yang belum ya? Pak Wirawan, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ya, akhirnya bisa bertanya juga. Silakan. Hari ini pada saat yang sama saya ada ujian kayak SOM gitu, Pak. Ya, SOM. Tunda semua demi ini, Pak. Demi Pak Wiknyo. Ya. Supaya saya bisa belajar lebih banyak lagi. Ya. Pak, saya mau tanya itu, Pak. Daniel itu kan mengartikan impiannya Raja Belsasyar. Tapi yang diartikan kan yang kurang baik gitu, Pak. Ya. Zaman itu apa nggak harusnya yang baik-baik aja yang dikatakan, Pak? Apa Daniel nggak takut mati itu, Pak? Oh tidak. Nubuatan kadang-kadang justru menyatakan kamu akan mati gitu. Itu kalau sesi yang lalu di kitab Yeremia mengatakan apa? Sesuatu yang jelek-jelek. Karena apa? Karena umat pilihan melanggar perjanjian, memberontak, menyembah yang lain. Itu mesti disampaikan yang jelek. Kamu binasa kalau nggak bertobat gitu. Nah ini sama. Ini juga sama begitu. Jadi lalu tulisan itu Pak, mene tekel ufasim itu bahasa Aram ya, Pak? Aram ya. Tulisannya kan kayak Ibrani persis. Itu Aram tapi. Ya ini saya mau tanyakan itu berarti bahasa Aram itu dipakai cukup lama, Pak ya? Sampai zamannya Tuhan Yesus, Pak ya? Oh cukup lama iya. Sampai zamannya Tuhan Yesus masih pakai bahasa Aram. Kapan berubah jadi bahasa Ibrani, Pak? Oh, jangan salah. Ibrani itu tetap ada. Ibrani ada, Aram ada. Di zamannya Tuhan Yesus Ibrani ada, Aram ada, Yunani ada. Penggunaannya masing-masing. Ibrani pasti di bait Allah. Aram mungkin sehari-hari ya. Yunani bahasa ilmiah, filosofis. Oke, baru tahu. Makanya Alkitab ditulis pakai bahasa Yunani. Ya, perjanjian baru. Perjanjian baru, ya. Gitu. Oke. Ya, bahasa lingua franca di zamannya Tuhan Yesus itu Yunani.
bahasa komunikasi formal dan sebagainya gitu. Itu Yunani. Iya. Oke, oke. Yunaninya Yunani Koine ya, bukan Yunani yang sekarang. Ada beda sedikit. Oh, Sama Ibrani juga bukan Ibrani yang ya sekarang. Ibrani sekarang kebeda juga lagi, Pak ya. Iya. Tapi Aram sudah nggak ada, Pak ya, hilang, Pak ya. Aram, saya nggak tahu ya, masih ada apa enggak ya. Kalaupun ada, mungkin penggunaannya terbatas kali ya. Gitu. Di Suriah, Pak. Di Suriah ya. Di Suriah Suriah, ya. nggak tahu Aramnya masih Aram yang dulu apa Aram yang modern gitu maksud saya. Nah itu saya nggak tahu. Ya. Oke, oke. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Altin Raflan ya. Yuk silakan. Ya, Shalom Pak Wigno. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Ya, aku mohon maaf Pak terlambat masuk. Jadi saya maunya bertanya apakah ada filenya Pak untuk pembelajaran hari ini Pak. Ini sebenarnya ya, OBS ini suatu hari saya mau jadikan buku sih. Makanya saya nggak bagi kan, karena mau jadi buku. Tapi kalau cuma mau dapat potongannya aja ya tinggal lihat di YouTube, karena ada. Diulang aja di YouTube gitu. Di YouTube juga bisa di screenshot kan, gampang. Ya tapi kan apa Pak, mohon maaf, ya bisa juga sih, tapi justru kita nyatat ulang lagi Pak. Iya. Nggak, kalau nggak nyatet kan tinggal di screenshot aja di YouTube. Cekrek kan dapat juga. Ya maksud saya kan mana tahu ada di internet Pak. Oh enggak saya taruh internet. Belum ada ya Pak? Belum. Oh iya. Ya. Makasih Pak. Oke, itu Pak. saja ya. Oh Iya. iya. Oke, berikutnya Rebecca, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Kan Tuhan Yesus yang bertahta di surga toh, Pak. Jadi Bapak kemana? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi Allah Bapa itu selalu bertahta di surga. Jadi Tuhan Yesus jadi apa dong? Tuhan Yesus bersama Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus diutus ke bumi oleh Bapa, Bapa di surga tetap. Tuhan Yesus yang turun menjadi manusia. Nah, kan sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga lagi, duduk di sebelah kanan Bapa kan maksudnya. Kan bersama itu artinya. Nanti datang lagi Tuhan Yesus. Begitu. Bapak itu kayak gimana ya? Bapa itu roh adanya, tidak bisa dilihat. Oh. Dia api nggak sih? Makanya Tuhan berkata begini, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Gitu. Bapa tidak bisa dilihat, anaklah yang menyatakannya, menjelaskannya. Gitu. Oke, Pak. Jelas ya? Ya jelas, Pak. Oke, Tuhan berkati. God bless. Ya, Tuhan berkati, God bless. Kemudian Michelle. Malam, Pak. Malam. Ya, saya mau tanya. Ya. Pak, kan 7 masa itu seharusnya lama ya, Pak ya? Enggak juga. Yang namanya masa itu kalau dalam bahasa Ibrani kan yom. Yom itu artinya bisa hari, bisa periode, bisa tahun, bisa masa. Umum, pengertian umum. Oke, baik. Berarti apakah ada kemungkinan Nebukadnezar itu berobat sampai pada akhirnya dia bisa mengakui Tuhan? Tidak. Ia mengakui baru di dalam sakit jiwanya itu ia bisa mengakui kalau mau ngaku doang kan bisa harusnya. Artinya dia masih ada kesadaran. Ah, ya itu dia. Ya. Masih ada kesadaran ya. Kan terus orang sakit jiwa belum tentu nggak sadar kan? Ya. Iya. Terus Daniel itu dia udah berganti raja tapi tetap karunianya kayak mimpi, mengartikan. Betul. Berarti apakah karunia semacam itu sifatnya menetap atau bagaimana, Pak? Tergantung perkenanan Tuhan. Tergantung Tuhan semuanya. Kan ini bukan keahlian, tapi karunia. Kalau Tuhan cabut karunianya ya sudah nggak ada. Terserah Tuhan. Gitu. Makanya seseorang yang diberi karunia nggak boleh sombong. Nanti dia cabut Tuhan, habis. Tapi kalau kita minta, Tuhan bisa kasih. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih. Kalau Tuhan bilang itu tidak perlu, ya nggak dikasih. Terserah Tuhan kan.
Iya, iya. Yang penting hidup kita berkenan, menyenangkan Tuhan, gitu aja. Soal karunia ya terserah Tuhan mau dikasih karunia apapun. Kalau kita misalnya kayak satu kali Tuhan memberikan kayak penglihatan, mimpi melihat Tuhan, mimpi melihat setan, terus melihat dalam penglihatan melihat setan itu bahkan didatengin setan itu menurut Bapak gimana? Tapi pada saat kejadian itu kita mengerti artinya apa? Ya, yang penting kita menangkap pesannya. Yang penting lagi kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Udah, mimpinya boleh aneh-aneh, nggak masalah. Yang penting kita tahu pesannya dan kita hidup benar. Itu aja. Baik. Ya, nggak usah khawatir Berarti soal mimpi aneh-aneh, nggak usah khawatir. Yang penting berarti faktanya kita hidup benar. baik. Kan ada tuh Pak yang bilang berarti karunia kamu kenabian, berarti karunia kamu begini begitu. Menurut Bapak gimana? Nggak usah dipercaya itu. Suka aneh-aneh itu. Kalau saya sering diberi mimpi pesan khusus memang. Tapi nggak pernah saya bilang saya punya karunia kenabian. Nggak usah aneh-aneh deh. Mau cari nama atau apa itu. Belajar kebenaran, itu yang nomor satu. Kalau orang nggak ngalamin mujizat, nggak masalah. Tapi harus berkenan hidupnya untuk Tuhan. Itu nomor satu. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wiknio. Oke, Tuhan Memberkati. Baik. Berikutnya Sarah Hui. Silakan, Bu. Shalom Bapak. Shalom. Oke Pak, pertanyaan saya, kenapa pada zaman dulu Allah selalu mengirim pesan pesan penting lewat nubuat, lewat mimpi? Tapi kenapa setelah zaman Perjanjian Baru hampir nggak ada kayak itu? Oke, apakah baik. karena sudah disampaikan keseluruhannya pada zaman dulu itu untuk keseluruhannya sampai akhir zaman nanti? Oke, Ya, Pak. saya jawab ya. Makasih. Di Ya, Pak. Perjanjian Baru Tuhan bisa pakai cara yang sama. Bisa. Kasih kita mimpi khusus, bisa. Tetapi jika tidak pun nggak masalah. Kenapa? Karena firman-Nya sudah tertulis lengkap hari ini. Firman Tuhan yang tertulis. Supaya tidak subjektif, tapi objektif. Jadi belajarlah firman, nanti kalau Tuhan bicara pun bisa. Nggak masalah. Tapi firman-Nya sudah harus dimengerti. Jangan tidak baca firman, terus ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan terus. Kalau itu bohong. Itu nggak niat itu namanya orang itu. Gitu. Ya Pak, sebab nubuat atau mimpi itu kan artinya apa yang ada di hati Tuhan untuk disampaikan ya Pak ya. Ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya itu pokoknya sudah ada di dalamnya pesan hati Tuhan untuk kita. Jadi nggak ada lagi kayak dulu itu nubuatan lewat mimpi gitu ya Pak. Enggak. Kecuali pesan khusus, Bu. Kalau pesan khusus lain lagi. Tapi kalau soal keselamatan dan semuanya sudah lengkap di Alkitab. Ya. Berarti yang paling penting itu setelah itu adalah keselamatan ya Pak. Betul. Lah yang lain buat apa kalau nggak selamat? Ya Pak. Itu ya. Ya oke Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Berikutnya Pak Kris, silakan. Shalom malam, Pak. Shalom malam. Ya. Ya ini kaitannya dengan yang tadi kesurupan, terus barusan yang Bu Esther Linda bilang ini. Ya. Saya minta tolong dikoreksi apakah kesimpulan yang terbentuk dalam pikiran saya itu betul atau salah, Pak. Jadi mengenai mengusir roh jahat dan lain-lain tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Wiknio. Kalau 3 pendeta tadi tidak bisa ngusir, berarti Tuhan tidak berkenan pada mereka. Ya. Betul. Tapi ada logika, kita anggap aja kayak logika matematika diagram Venn, Pak. Jadi ada area abu-abunya, gray area. Ya. Karena itu ada kelompok orang-orang di Matius 7 yang mengusir setan demi namamu, tapi Tuhan Yesus bilang, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Ya. Karena intinya yang dilakukan mereka itu untuk dirinya sendiri, bukan melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kalian senang roh-roh jahat takluk ke kalian. Kalian itu harusnya lebih, maksudnya bersukacita kalau nama kalian itu tertulis di dalam kitab
kehidupan atau apa. Ayatnya ada Pak ya, sepertinya Iya, betul, waktu betul. murid-murid. Jadi sebetulnya kalau lebih penting itu kalian itu selamat. Betul. Ya itu. Jadi Betul. logikanya kalau diagram Venn ini logika matematika Pak. Ya. Ada di area yang orang yang ditolak, ada di Ya. area orang yang berkenan sama Tuhan diterima. Ya. Tapi ada gray area di mana orang yang tidak berkenan pun kalau memang Tuhan punya rencana untuk menjamah orang yang mau dibebaskan dari roh jahat itu, ya tetap dipakai orang-orang itu. Betul. Karena pekerjaan Betul. Tuhan. Betul. Karena untuk masuk di area lingkaran diagram Venn yang absolut untuk perkenanan Tuhan dan dapat apa? Tadi misalnya kuasa untuk mengusir roh jahat, Paulus nulis di Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebetulnya yang ayat 10 ini kan bunyinya kalau kita lihat itu kalian haruslah kuat di dalam mengerti bahwa kekuatan itu kekuatan Tuhan. Jadi kalian itu harus mastering dalam artian hidup kalian itu paradigmanya adalah apa yang terjadi itu murni kekuatan Tuhan. Ya. Intinya ayat 10 itu. Ya. Terus ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan seterusnya. Ya. Salah satu yang penting adalah ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang saya pernah bilang, kalau dalam rangka kita itu kedinasan dalam tanda kutip, kita sebagai saksi Kristus, itu akan terjadi. Jadi segala kuasa apapun lah, mengartikan mimpi atau apa. Tapi saya setuju kalau mengartikan mimpi untuk zaman perjanjian baru ini sebetulnya lebih banyak ke yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa kepada Bapa, masuklah ke apa? Kalau bahasa Inggris, kita bahasa Inggris closet, masuk ke ruang rahasia dan hal rahasia akan diungkapkan bagimu. Tapi itu penyingkapan pribadi demi pribadi, bukan untuk diobral, Pak. Betul. Yang saya percaya di perjanjian Betul. baru itu, jadi bukan untuk orang terus, oh saya punya kenabian terus diobral di luar. Ya. Itu bukan untuk show off sebetulnya. Betul. Betul. Jadi intinya kesimpulannya ada di Efesus 6 itu kalau mengenai apa? Mengusir setan dan lain-lain. Jadi ini kan ada berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Terus kalau dilihat semua di Efesus 6 ini salah satu syarat dan ketentuan itu kita mesti mengerti firman Tuhan dengan benar, doktrinnya juga benar, pemahamannya juga lengkap. Itu salah satu syarat dan ketentuannya untuk masuk di dalam lingkaran diagram Venn yang betul-betul dalam perkenanan Tuhan itu syarat mutlaknya salah satu itu. Menurut Pak Wiknya betul atau enggak kesimpulan saya? Itu benar sekali. Tetapi dalam kasus tertentu kan ada sepertinya penyimpangan, tapi bukan. Gini, dalam suatu KKR misalnya, ternyata ada yang sembuh juga. Iya. Nah, jangan sampai salah kesimpulan. Itu sembuh bukan karena hamba Tuhannya, Tuhan berkenan sama dia, belum tentu juga. Nah, itu kalau Tuhan mau sembuhkan, enggak boleh dibalik, Pak. Ya. Nah, makanya kalau Tuhan mau sembuhkan, siapapun Tuhan bisa sembuhkan. Betul. Nah, misalnya dalam KKR ada orang yang tulus sekali datang pengen sembuh, ya Tuhan sembuhkan, bukan karena hamba Tuhannya benar, belum tentu juga. Betul. Gitu loh. Jadi semuanya ujungnya sebenarnya Tuhan sih. Kalau Tuhan berkenan, oke. Mau orang iman, mau nggak beriman, kalau Tuhan mau sembuhkan tetap sembuh juga. Banyak sekali yang ngajar kalau nggak beriman nggak usah sembuh. Siapa bilang kalau Tuhan mau menyembuhkan orang nggak beriman pun jadi sembuh? Betul. Jadi logika matematikanya jangan dibalik. Tolok ukurnya kalau ini KKR ada yang sembuh berarti pendetanya itu Tuhan berkenan. Itu belum tentu. Tapi kalau misalnya menumpangkan tangan mengusir roh jahatnya tidak pergi, ya pasti itu Tuhan tidak berkenan. Iya, kalau tapi itu kan pasti. Kadang-kadang logikanya kan kadang-kadang dibalik, Pak. Oh ini kalau sudah menyembuhkan pasti pasti Tuhan berkenan. Itunya padahal masih ada kelompok yang dibahas di Matius 7 itu, Pak. Iya. Makanya saya sering kalau khotbah itu sering menandaskan bahwa kita harus cerdas supaya bisa mengerti dengan benar. Kan zaman dulu di balik-balik itu kalau datang kepada Tuhan jangan pakai otak, pakai dengkul, katanya ngawur semua itu orang itu.
Iya. Kita disuruh Tuhan pakai semua yang ada pada kita, termasuk akal budi, semuanya kasih Tuhan dengan semua itu, kan gitu. Iya. Ya, begitu ya Pak Kris ya. Iya, Pak. Oke, Terima Tuhan kasih, berkati. Pak. Tuhan berkati. Masih ada nggak ya? Pak David. Pak David Wijaya, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Mohon maaf Pak, nih sampai malam nih Pak ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu sedikit. Saya ada beberapa pertanyaan loh Pak. Ya. Ini sih sebenarnya sudah pernah dibahas. Mungkin saya akan tanyakan lagi. Mungkin saya banyak yang lupa juga sih Pak. Ya. Gitu Pak. Ya. Jadi gini, kita kan anak Allah Pak. Ya. Dikatakan kita anak Allah. Ya. Seperti juga malaikat-malaikat juga anak-anak Allah. Ya. Dan Yesus pun juga anak Allah. Ya. Yang ditulis di Kolose 1 ayat 15, dia adalah yang sulung. Ya. Nah, pertanyaannya gini Pak, kalau kita tuh anak Allah dan kita tuh diciptakan oleh Allah, malaikat-malaikat juga diciptakan oleh Allah, apakah Yesus juga diciptakan oleh Allah Pak? Alkitab mengatakan Yesus tidak diciptakan. Yesus adalah anak tunggal Bapa yang bersama-sama dengan Bapa dari kekekalan. Jadi Yesus turun ke bumi, mengosongkan diri jadi manusia, menjadi juru selamat, lalu belajar sama dengan kita, harus menyucikan diri, tidak pernah berbuat dosa, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya ia ditinggikan lagi oleh Bapaknya setelah mengosongkan diri. Itulah sebabnya nanti yang datang lagi Tuhan Yesus lagi, menghakimi semua yang ada. Sebab kekuasaan di langit dan di bumi ada dalam tangan Tuhan Yesus sekarang. Kan gitu kan? Jelas nggak? Jadi kalau anak Allah, pengertian nanti dulu. Kalau anak Allah, pengertian sulung Pak. Ya, anak Allah yang Yesus ini adalah anak Allah yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang ini beda nih, anak yang tunggal ini. Dia bersama pencipta, dia pencipta juga. Nah gitu loh. Beda dengan anak Allah manusia, manusia ciptaan, malaikat ciptaan juga. Kalau disebut yang sulung itu bukan berarti satu darah daging gitu, bukan. Yang sulung itu yang pertama. Yesus yang pertama. Kita semua kalau mau ikut Tuhan Yesus menjadi yang berikutnya. Itu loh maksudnya. Bukan berarti yang pertama diciptakan juga, itu logika kebalik lagi tuh. Itu logika terbalik. Oke. Yesus faktanya turun dari surga, jadi bukan ciptaan. Nah, jadi kalau Yesus menjadi sempurna, menjadi yang sulung. Yang pertama. Makanya setiap kita diberi karunia sulung roh. Supaya menjadi seperti yang pertama. Gitu maksudnya. Jelas ya Pak David? Jadi Yesus adalah bagian dari Allah yang tidak diciptakan ya Pak ya? Bukan bagian dari Allah. Anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal, yang ada bersama Bapa, dia diutus ke bumi untuk misi khusus penyelamatan umat manusia. Gitu. Jadi jangan bilang Yesus ciptaan, bukan. Yesus bukan ciptaan. Ya, Pak, saya lagi tentang ini Pak. Masih belum move on dari yang kemarin itu yang progresif. Ya. Orangnya sudah nggak jadi pendeta, Pak. Oh nih, jadi gini Pak, kan kalau kita kan selamat itu karena ada tebusan dari Tuhan Yesus. Betul. Dan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Betul. Nah, itu bagaimana orang yang belum mengenal Yesus nih Pak. Contohnya orang yang dari perjanjian lama dan orang-orang yang sudah sekarang ini, tapi kan masih di pelosok-pelosok nih Pak, belum mengenal kebenaran. Ya. Apakah ada kesempatan Pak nanti kebangkitan? Kita pakai Alkitab saja ya, nggak boleh pakai pikiran diri sendiri ya. Ya Pak. Roma. Kitab Roma pasal 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tidak punya hukum Taurat, tidak ngerti Taurat, bangsa lain, apalagi Injil, oleh dorongan diri sendiri, oleh kehendak bebasnya melakukan apa yang dituntut hukum Taurat,
maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jelas ya? Jadi orang yang tidak mendengar Yesus dihakimi, tetap dihakimi. Menurut apa? Menurut Taurat yang ada di hatinya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Gitu. Apakah selamat? Ya terserah Tuhan, kita nggak tahu. Pokoknya ada ayat seperti ini. Makanya orang di luar Tuhan Yesus sepertinya hampir tidak mungkin selamat. Kenapa? Jadi dia nggak mengenal Injil. Bagaimana mau berkenan bagi Tuhan? Kecuali yang memang nggak pernah dengar sama sekali, ya mungkin itu dihakimi secara khusus ya. Kan Tuhan kita Tuhan yang adil kan, bukan sewenang-wenang kan. Gitu. Ya, nenek saya atau Ya. ayah dari saya Ya. itu kan. Kalau menurut saya sih nggak usah khawatir, Pak. Kalau menurut saya nggak usah khawatir. Kalau kita khawatir itu artinya kita meremehkan Tuhan Yesus. Tuhan itu adil, dia tahu hati nurani seseorang, ini pantas selamat apa enggak. Kan Yesus mati di kayu salib. Nah, setiap orang dihakimi. Gitu. Kita serahkan sama Tuhan. Walaupun Ya, Tuhan tahu persis kok siapa yang harus masuk neraka, siapa yang tidak. Ya. Oke. Pak, terakhir Pak, satu lagi. Oke. Ini kan saya sering dengar ceramah dari Bapak itu yang tentang kita harus bergaul dengan mamon yang tidak jujur ya Pak ya. Ya. Pak, bagaimana dengan kehidupan orang yang dia bekerja, memang penghasilannya dari suatu yang mungkin tidak baik ya, tapi dia melakukan persembahan juga ke gereja. Apakah itu berkenan atau tidak nih Pak? Oke. Pertanyaannya nggak bisa sederhana itu. Berkenan atau tidak itu kan Tuhan, bukan kita yang menentukan kan? Tuhan langsung melihat hati Pak itu. Apakah Tuhan berkenan terhadap orang ini? Gitu. Jadi kita nggak bisa lihat, oh persembahan ke gereja nih, lunas nih, nggak bisa. Uang itu nggak ada artinya buat Tuhan. Yang ada artinya buat Tuhan adalah hati orang itu. Dia melakukannya karena memang dia jahat, atau karena memang belum ada pilihan, atau apa. Biar Tuhan saja yang ini, yang menghakimi nanti. Iya kan? Makanya setiap kita nggak boleh menghakimi juga, Pak. Itu nggak benar tuh loh. Ya kamu bukan hakimnya, nggak boleh menghakimi. Biar Tuhan saja yang menghakimi, gitu loh. Sebab kalau setiap orang yang menghakimi, dia dihakimi balik, emang nggak ada salahnya? Kita semua ada. Kalau dibongkar-bongkar nanti ada salahnya. Jangan menghakimi orang ya. Gitu Pak kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ini masih ada waktu 3 menit nih. Bisa nggak nih ada pertanyaan cuma 3 menit? Satu terakhir, minta maaf Pak Ari. Lain kali ya pertanyaannya ya. Ini Uli siapa nih? Kalau bisa bertanya dalam waktu 2 menit, 3 menit, silakan. Langsung pertanyaannya, cuma ada waktu 3 menit ini. Unmute. Ya Pak. Langsung. Yang saya mau tanya, itu kan tadi ada perkakas-perkakas yang dari perak, dari emas, terus diartikan di dalam perjanjian baru adalah tubuh kita. Gitu ya Pak? Bait Allah. Nah, yang saya mau tanyakan, perkakas emas perak itu tadi kan sebagian saya dengar dibilang itu adalah bobot kita. Apakah itu termasuk bobot kita, bobot kekristenan kita, bobot iman kita, atau setingkat seperti itu naik levelnya setiap hari dengan seiring dengan pertobatan juga gitu. Mengerti. Ya. Jadi gini, di perjanjian lama bait Allah itu kan bangunan fisik. Perkakasnya juga fisik semua dikuduskan. Nah, zaman sekarang sudah nggak pakai bangunan fisik. Tubuh kita bait Allah. Artinya apa? Artinya seluruh tubuh kita ini, tubuh, jiwa, dan roh kita ini milik Tuhan. Harus hidup kudus, harus dikuduskan untuk Tuhan. Gitu aja sih artinya. Nah, bobot tadi apa artinya? Bobot itu artinya perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atas hidup kita? Nah, itu bobot. Itu maksudnya. Jelas nggak ya? Iya Pak. Jadi maksudnya, jadi kan setiap hari kan tadi kata Bapak kita harus terus belajar, setiap hari bertobat dan belajar terus supaya tingkat level kita
berhari bertambah supaya Betul. semakin hari kita semakin Betul. berkenan di hadapan Tuhan. Betul. Itu kan Betul. maksudnya kan. Betul sekali. Itu maksudnya. Bukan karena masalah jabatan misalnya Oh, bukan. sebagai Bukan. atau emas perak itu bukan kan? Bukan tentang hal fisik, Bu. Bukan. Tentang bagaimana Tuhan berkenan sama kita, itu bobotnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bobot malam atau nilai ini kualitas diri kali ya Pak ya. bagaimana? Bobot atau nilai atau kualitas diri ya yang Kualitas semakin- diri di hadapan Tuhan, Ya, ya, bukan di makasih, hadapan Pak. manusia, ya. Iya. Oke, baik. Kita berdoa yuk, waktunya sudah habis. Yuk, Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh diberkati dengan sesi malam ini, juga dari tanya jawab yang banyak ini ya Tuhan. Biarlah semua yang mendengarnya mengerti, hikmatnya bertambah-tambah. Hikmat marifat untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.